إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه النية كلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ikhwan, akhwat ada yang mau mengajukan masukan atau diskusi, mendiskusikan kajian kita kemarin, kita persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lihat di ayat ini kan kadang-kadang Allah menjelaskan tentang ma'at dengan menunjukkan ilmunya, ilmu Allah yang agung. Kemudian juga dengan kekuasaannya. Kemudian juga kadang-kadang berulang-ulang di dalam ayat ini berkaitan dengan ma'at. Kemudian juga berkaitan dengan perpindahan penciptaan makhluk. Ada tahapan-tahapan. Nah, ini menjadi penjelasan buat kita semua, gambaran buat kita semua tentang adanya marhalah di dalam gambaran tentang ma'ad. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, Ustadz, yang pertama berkaitan dengan kekeliruan sebagian orang, termasuk umat Islam, berkaitan dengan ma'ad. Kadang-kadang ma'ad ini cuma sekedar pembahasan-pembahasan yang dilontarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Kemudian setelah itu doktrin ini menjadi baku tentang eskatologi. Nah, yang menjadi pertanyaan di dalam ayat ini yang pertama, Ustadz, adalah berkaitan dengan Qorin yang kemarin Ustadz jelaskan. Itu gambaran kata-kata kalimatnya nggak ada perubahan, mirip semuanya. Tapi di dalam siak kalamnya ternyata ada gambaran perbedaan antara Qorin dengan yang lainnya. Kemudian juga Ustadz, yang pertanyaan yang kedua, kata ma yubaddalul qaulu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Kalau kita lihat kan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ada sebagian orang yang mungkin berdosa, tapi dengan rahmatnya, bahkan Muhammad bin Alwi pernah menjelaskan, dengan bacaan sholawatnya, dia mendapatkan perubahan, ampunan. Nah, kata ma yubaddalul qaulu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid, bagaimana dengan pernyataan seperti itu? Ada perubahan ampunan, perubahan rahmat yang Allah berikan buat makhluk. Kemudian yang ketiga, Ustadz, berkaitan dengan neraka Jahannam. Ketika kalau digambarkan di dalam akhirat itu kan ada gambaran tentang bagaimana benda mati bisa berbicara. Bahkan juga tubuh kita semuanya dapat berbicara. Nah, gambaran seperti ini, hal mim mazid, kemudian juga gambaran tentang badan semuanya juga dia dapat berkata-kata menjadi saksi seperti di dalam surat Yasin, ya, itu memberikan gambaran secara majaz atau memberikan gambaran sebagai bukti
tentang marhalah ya, tentang marhalah ma'at, adanya perubahan-perubahan jiwa dan ruh manusia ketika sampai ke tahapan akhirat. Seperti juga Ustadz kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran kan diberikan penjelasan ya tentang ma'at ini, ada gambaran marhalah, adanya perubahan antara ruh dan antara jiwa manusia sampai kepada ma'at. Seperti dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'thi ya wa inna khalaqnakum min turab wa inna ya fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah dan seterusnya. Ini juga seperti yang Ustadz Hamzah suka menjelaskan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ini kan ada marhalah-marhalah. Nah, sayang kadang-kadang penjelasan tentang ma'at ini berhenti setelah adanya penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Jadi seperti doktrin, sehingga penjelasan-penjelasan tentang ma'at ini berhenti sampai di situ. Padahal kalau kita lihat di dalam filsafatnya Mulla Sadra, itu ada marhalah jiwa, marhalah ma'at, marhalah tentang akhirat. Oleh sebab itu sayang kalau di dalam surat Qaf ini cuma penjelasannya itu sekedar dari penjelasan dari yang dah lampau dari Al-Imam Ghazali rahimahullah, tapi nggak menjelaskan tentang ma'at, adanya tahapan-tahapan, kemudian jiwa dan ruh berubah, jiwa dan ruh memiliki pancaran sejatinya, kemudian jasad manusia mungkin berbeda dengan yang sekarang. Ini yang mungkin perlu ada penjelasan-penjelasan. Itu aja Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita renungkan firman Allah dalam suratul Qaf, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Kalau kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan keputusannya. Dengan sendirinya ini bukan merupakan marhalah pertama dalam marhalah kebangkitan. Sebagaimana kita tahu, manusia akan menjalani hisab, perhitungan, ya. Tapi berkaitan dengan mereka-mereka yang ingkar dan kafir, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangi amal mereka seluruhnya, lalu kami biarkan amal-amal tersebut bagaikan tepungan-tepungan haba yang bertebaran, artinya tidak berguna sama sekali. Tidak ada sama sekali arti dari apa-apa yang mereka lakukan dari kebaikan, apalagi dari keburukan. Nah, kita lihat bagaimana terjadi perdebatan dan bantah-bantahan di antara syaitan yang berlepas tangan dan manusia yang mengikutinya dan mengabdi kepadanya. Lalu Allah terangkan kepada kita bagaimana yang diikuti manusia dengan penuh kepatuhan, mereka meninggalkan Allah pada saat kritis tersebut, ternyata yang diikuti berlepas tangan dari mereka.
Sebagaimana yang kita dengarkan dalam surah Al-Baqarah. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ketika para pemimpin yang diikuti berlepas tangan dari para pengikut mereka. Pada saat itu para pengikut dengan penuh penyesalan, mereka mengatakan seandainya kami diberikan kesempatan kembali, niscaya kami akan berlepas tangan, bercuci tangan dari mereka sebagaimana mereka bercuci tangan dari kami. Demikianlah Allah pertunjukkan hasil amal mereka. Ternyata membawa hasarat, penyesalan berkepanjangan tiada akhir. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka untuk selama-lamanya. Artinya amal kebaikan mereka semua tidak akan berguna, yang ada hanya penyesalan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, terkadang mereka melakukan dosa, terkadang mereka melakukan kesalahan, mereka tergelincir, mereka bertaubat, mereka menyesal. Kemudian amal-amal kebaikan mereka ini, yang mereka lakukan, dari katakan kebaikan yang mereka lakukan terhadap sesama saudara mereka. Begitu juga kebaktian kepada kedua orang tuanya. Kemudian silaturahmi yang mereka lakukan. Doa-doa yang mereka baca. Selawat-selawat kepada Rasulnya. Dengan sendirinya ini akan menjadi mukaffirat. Penghapus dosa yang mereka lakukan. Dan juga mengangkat derajat mereka. Seperti orang yang melangkah menuju Baitullah. Satu langkahnya menghapuskan dosa, satu langkahnya mengangkat derajatnya. Seperti dalam surat Hud, aqimis salata ngarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu menghapuskan keburukan-keburukannya. Tapi ini berlaku hanya untuk orang yang beriman. Adapun mereka-mereka yang kafir dan mereka yang ingkar, keputusan Allah yang telah diputuskan tidak akan berubah karena keputusannya berdasarkan ilmu, berdasarkan kebijaksanaannya, jauh dari kezaliman dan perbuatan aniaya. Dan Mahdi kalau kita baca urutan ayat ini, redaksinya berbicara mengenai apa? Mengenai orang-orang yang kafir, mengenai orang-orang yang ingkar. Kemudian ketika berbicara mengenai sakratul maut juga bukan ditujukan untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Tapi untuk mereka-mereka yang ingkar, waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid wa qala qainuhu hadza ma ladayya atid. Ini ketika kitab dipaparkan, kemudian yang kedua qala qarinuhu, bagaimana keadaan yang mendatangkan penyesalan yang tak terhingga. Ketika tiba di hari akhir, ternyata syaitan bercuci tangan. Sebagaimana dalam surat Ibrahim, wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Ketika Allah telah memutuskan perkara, syaitan berkata kepada manusia ini yang mengikutinya dengan setia, bukan ikut berduka bersedih atas nasib mereka, tapi melecehkan mereka. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah menjanjikan kalian janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sedangkan saya menjanjikan kalian janji palsu dan menyalahi janji saya. Tapi kalian percaya kepada saya. Dan saya tidak punya kekuasaan untuk memaksa kalian. Saya hanya menawarkan, kalian menyambut. Saya nggak bisa menolong kalian. Kalian nggak bisa menolong saya. Jadi sama-sama kita nikmati balasan dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berikan peringatan
bahwa syaitan mengajak manusia untuk menjadi temannya dalam azab api neraka. Hanya karena benci dendam, dia rela jerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Seperti perempuan pada saat emosi. Dia marah pada suaminya karena suaminya menikah lagi. Dia mengatakan, biar saya masuk neraka. Ya. Yang penting saya punya Saya punya kemarahan terlampiaskan. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang bakal menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Bahkan dia mengatakan, memang yang bisa cuma kamu doang. Saya juga bisa. Ini wanita yang bodoh. Dia menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Karena perbuatan seorang di dunia sudah menderita, hatinya yang terbakar, di akhirat lebih menderita lagi. Padahal kalau dia mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, dia akan dapatkan yang membahagiakan dia. Yang hilang di dunia akan tergantikan di hari akhirat. Tapi sayang, manusia banyak yang terbawa hawa nafsunya dengan mengikuti syaitan. Kemudian berbicara mengenai al-ma'adnya. Kalau kita perhatikan, keindahan ajaran Islam ini, ajaran yang amat rasional. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ma'ad itu sebagai hasil akhir dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Di mana apa yang mereka akan terima di sana sesuai dengan amal perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kebahagiaan di hari akhir nanti, kebahagiaan yang sempurna, baik itu jasmani atau jasadi, begitu juga jiwani. Kemudian batasan-batasan yang membatasi mereka dalam kehidupan dunia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan dunia ini, kesenangan yang kita capai begitu sampai pada puncaknya, dia akan berubah menjadi apa? Menjadi sesuatu yang biasa, bahkan bisa tidak menyenangkan. Seorang ingin membangun kemuliaan dalam kehidupan dunia dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan juga pengaruhnya di tengah-tengah manusia. Sewaktu dia mengejar, dia menganggap itu merupakan merupakan puncak kesenangan. Sampai ada yang mengatakan, bila saya sudah sampai pada target ini, saya akan beristirahat, beribadah pada Allah. Begitu sampai di puncak, ternyata yang diraih hanya bayang-bayang fata morgana. Itulah kehidupan dunia. Seorang membutuhkan rasa manis, juga membutuhkan garam untuk membuat makanannya bermakna. Tapi di saat garam kita tambahkan berlebihan, atau gula berlebihan, maka akan berubah rasanya. Kehidupan dunia ini bukan tempat orang mencari kesenangan. Tapi Allah akan menguji dirinya dengan kebaikan dan keburukan. Kelapangan, kesempitan. Begitu juga saat-saat senang bahagia, juga dengan saat-saat duka. Dan ini bukan hanya dialami manusia biasa, bahkan Nabi dan Rasulnya, mereka yang paling merasakan beratnya cobaan dalam kehidupan dunia. Itu pula yang mengangkat derajat dan martabat mereka. Hingga di antara Nabi ada yang mendapatkan gelar ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran mereka, ketabahan mereka, perjuangan mereka. Nabi Allah Ayub, seorang Nabi yang sabar. Tapi tidak mendapatkan gelar ulul azmi karena apa? Kesabarannya bersifat pribadi. Cobaan yang menimpa dirinya semata beda dengan apa yang dilakukan ulul azmi minar rusul yang menghadapi betul-betul cobaan yang berat dari umat mereka, seperti Nabi Nuh 950 tahun berhadapan dengan umat. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia, kesabaran, ketabahan mereka dalam perjuangan, mereka mendapatkan hasil yang amat mulia di hari kembali nanti. Nah, orang yang beriman hidup dalam kehidupan dunia selalu mengingat hari akhir. Dan menyadari bahwa kehidupan dunia ini tempat di mana dia menghadapi cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka ketiga pokok dan usul al-Islam
yang disimpulkan dari ayat-ayat Allah maupun dari sunnah nabinya. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah nubuwah, yang ketiga adalah al-ma'ad. Tauhid mengingatkan bahwa kita berasal dari Allah. Jalan keselamatan kita dengan kita kembali kepada Allah. Dan mengikuti bimbingan dan petunjuk hidup yang Allah ajarkan. Karena itulah yang paling tepat untuk diri kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang paling mengetahui mengenai diri kita dan apa yang baik buat kita. Jadi pokok yang pertama tauhid itu mengingatkan daripadanya kita berasal. Dan jalan yang terbaik untuk keselamatan kita kepadanya kita kembali. Demikian pula pedoman hidup yang terbaik untuk kita yang paling sesuai dengan kita apa yang datang dari Allah. Yang kedua, nubuwah. Nubuwah ini merupakan media yang menghubungkan antara Allah dan hambanya untuk menyampaikan pesan, bimbingan, dan petunjuknya. Nubuwah bukan hubungan yang menghubungkan antara kita kepada Allah pada saat memanjatkan doa, harapan kita, karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kita jalan yang singkat, jalan yang langsung menghubungkan tanpa perantara. Itu doa, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi nubuwah ini media antara Allah kepada kita. Karena Allah tidak akan berbicara kepada setiap makhluknya, tapi Allah pilih Nabi, Rasul yang menerima amanat untuk disampaikan kepada kita. Nah, mereka ini yang menerima risalah dari Allah untuk disampaikan kepada kita. Bagaimana kita hidup yang benar, yang sesuai dengan keridhaan Allah. Bagaimana kita menghindari jalan-jalan yang akan mencelakakan kita. Nah, ma'ad merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas amal dari setiap manusia. Dan Allah jelaskan kehidupan dunia ini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Ahmadi, kalau kita berbicara mengenai al-ma'ad, jalan yang paling aman buat kita untuk berbicara mengenai al-ma'ad adalah kembali kepada Al-Quran. Karena ini berkaitan dengan masalah yang gaib, yang di luar jangkauan kita. Kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat dan hadis, banyak hal-hal yang aneh dan berlebih-lebihan. Ketika kita membaca riwayat yang berbicara mengenai Sidratil Muntaha dan lain sebagainya, terdapat riwayat yang saling bertentangan dan tidak meyakinkan. Karena riwayat ini bersifat dhani. Tapi kita kembali kepada Al-Quran, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu kita ikuti. Dan kita dapat memahami dengan lebih luas di saat kita mengumpulkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan Al-Ma'ad. Hingga kita betul-betul memiliki kesimpulan yang bersifat komprehensif dan ini bisa dijadikan rujukan, pegangan buat kita untuk mengukur riwayat-riwayat yang lain. Bisa sesuai dengan Al-Quran kita ikuti, tidak sesuai kita abaikan. Nah, kita tidak berhenti pada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Karena beliau bukan dalil, beliau mustadil. Beda antara ad-dalil wal mustadil. Kalau dalil itu dengan sendirinya yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk jalan. Kalau mustadil orang yang berdalil bisa benar, bisa juga apa? Bisa juga salah. Oleh karena itu, pendapat siapapun juga, selagi merupakan pendapat, riwayat dari manapun datangnya di mata kita, ini merupakan hal-hal yang bersifat dhani. Oleh karena itu kita tidak mengkultuskan, mentakdiskan seseorang agar kita dapat berpikir dengan jernih, dapat menilai dengan benar. Begitu kita sampai pada pemujaan, akhirnya semua yang diucapkan kita terima telan begitu saja. Seperti orang ketika mempelajari hadis, mulai mendengarkan tentang sejarah kehidupan Bukhari. Sampai-sampai pada pemujaan. Bahwa semua yang diriwayatkan Bukhari itu merupakan kebenaran. Dan dia merupakan kitab yang paling sahih setelah kitab Allah.
Begitu kita menerima hal ini, maka kita tidak akan mampu menilai riwayat yang diriwayatkan Bukhari dengan benar. Beda dengan apa yang datang dari Allah atau datang pasti dari Nabi kita Muhammad SAW. Hingga Imam Malik mengatakan, kullu insanin yu'khadhu minhu wa yurad. Tiap manusia kita terima daripadanya dan kita tolak. Illa sahibu hadhihi raudhah, kecuali yang berdiam dalam raudhah ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW, karena Allah perintahkan ati Allah wa ati'ur Rasul. Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Ma balaghana an Rasulillah SAW, yang sampai kepada kami dari Rasulullah dengan pasti, naqulu sami'na wa ata'na. Wa ma balaghana anis sahabat takhayyarna, yang datang dari sahabat kita pilih-pilih, karena sahabat enggak semuanya berada pada derajat yang sama. Wa ma balaghana anit tabi'in, adapun yang sampai kepada kami dari para tabi'in, fahum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki, sama-sama. Bersama-sama memahami apa? Ayat Allah. Jadi jangan menjadikan salaf sebagai dalil. Salaf bukan dalil. Salaf juga sama ya dengan yang lain. Mereka haula al-mustadillun. Irji'una ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah. Kalau cocok kita terima, enggak cocok tidak punya kewajiban. Begitu juga Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Dengan keluasan ilmunya, tetap dia bukan merupakan dalil. Kalau ada pendapat riwayat yang kita anggap tidak sesuai dengan kitab Allah, kita juga tidak menerimanya. Jadi yang terbaik untuk berbicara mengenai al-ma'ad atau alam gaib, sebaiknya kita kembali kepada adillah qat'iyah dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak berbicara dalam sesuatu urusan tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, apa yang diungkapkan oleh Mullah Sadra ya, dari berbagai macam pembicaraan, diantaranya berkaitan dengan tajalliyat dari amal soleh atau amal buruk dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi bahan kajian penelitian, tapi bukan merupakan satu hal yang pasti, agar kalau tidak terdapat kesepakatan dalam pendapat, jangan sampai terjadi pertentangan seperti yang kita jumpai, tentang pertentangan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat hanya disebabkan karena sekat-sekat madhab, sampai muncul anggapan apa? Berbeda madhab soal kayak berbeda agama. Seperti berbicara mengenai talfik. Seolah-olah kita mendengarkan pendapat para ulama itu seolah-olah merupakan apa? Merupakan pendapat yang saling berseberangan dan keyakinan serta agama yang berbeda. Ini yang amat menyedihkan. Hingga setiap kelompok mengatakan kita ini madhab kita dalam akidah Asy'ari, dalam fikih Syafi'i. Yang lain juga menyampaikan apa? Menyampaikan fanatismenya kepada kelompok masing-masing. Kenapa? Syafi'i nggak pernah mengajak orang untuk menjadi Syafi'i. Begitu juga Maliki, begitu juga Abu Hanifah. Semuanya mengajak kepada Allah. Jadi biar perbedaan pendapat ini merupakan ranah kajian para ulama, awam di bawah, hendaknya kita tanamkan loyalitas mereka kepada Islam. Menjadi muslimun bersama-sama. Biar ulama yang mengetahui dalil, yang mengkaji semua ini dan menyimpulkan apa yang sesuai tepat bagi masyarakat awam di bawah bimbingan Allah dan petunjuk Rasulnya. Kita nggak bicara panjang lebar sementara waktu untuk Al-Ma'ad. Tapi paling tidak Ahmadi kalau membaca ayat-ayat Quran yang berbicara tentang Al-Ma'ad, terkadang Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti kebangkitan manusia. Dari tanah yang kering kerontang, begitu hujan turun, kita saksikan denyut kehidupan berkembang dengan pesat. Nah, sebagaimana ini terjadi di hadapan kita, begitu juga kehidupan akan terjadi begitu mudah bagi Allah. Wa ma ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Kemudian terkadang menjadikan menjadikan sebagai apa? Al-mabda, sebagai bukti al-ma'ad. Seperti dalam surat Yasin, qul yuhyikum alladzi ansha'akum awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi yang menghidupkan itu yang menciptakan kalian untuk pertama kalinya. Melalui mabda, Allah buktikan bahwa al-ma'ad itu bukan hanya tidak mustahil, bahkan amat mudah bagi Allah. Bahkan lebih mudah bagi seseorang untuk mengulangi apa yang telah dimulai.
Tapi kalau bagi Allah memulai dan mengulangi sama. Cuma bagi kita berdasarkan logika kita. Adapun berbicara mengenai firman Allah yang menggambarkan bahwa tangan kita akan menjadi berbicara, kaki akan menjadi saksi. Begitu pula kulit tubuh manusia. Ini bukan berbicara mengenai hal yang bersifat majas, tapi berbicara mengenai hal yang hakiki. Seperti firman Allah dalam surat apa? Dalam surat Fussilat. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaih. Ketika kulit tubuh seseorang bersaksi di hadapan Allah. Lalu yang bersangkutan berkata pada kulitnya, kenapa kamu bersaksi? Bukan menyampaikan kesaksian untuk membela, malah kamu bersaksi melawan kami. Syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi? Justru apa? Melawan kami, artinya melawan diri sendiri. Dijawab oleh mereka, qalu antaqallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah membiarkan kami untuk berbicara dan dialah yang mengajarkan segala sesuatu untuk berbicara. Kita bisa berbicara karena Allah. Bukan karena kita belajar semata. Karena walaupun monyet belajar berpuluh-puluh tahun tidak dapat berbicara seperti kita kan. Tapi di samping kita belajar, ya, kita dapat berbicara karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita untuk berbicara, berkomunikasi di antara sesama kita. Makhluk yang lain juga berbicara, semut juga berbicara bersama kaumnya. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Begitu juga Hudhud berbicara kepada Sulaiman, bahkan Sulaiman mengancam untuk menyembelihnya kalau dia tidak membawa bukti alasan yang benar kemana dia pergi. Cuma kita ini hidup di alam yang penuh dengan batasan. Pengetahuan yang kita miliki amat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Begitu juga mengenai apa? Pengetahuan kita mengenai waktu, mengenai ruang, mengenai masa. Pengetahuan yang amat terbatas. Cuma kita di bumi, di alam yang sempit ini, merasa mengetahui segala-galanya. Padahal kalau kita berbicara mengenai hakikat yang kita ketahui ini amat sedikit, apa yang Allah ajarkan. Maka tak heran kalau malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Di samping pengetahuan yang Allah berikan kepada para malaikat, tapi dengan penuh ketawaduan mereka menyadari ilmu yang mereka dapatkan, apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Begitu juga kita sama. Nah, dalam kehidupan dunia Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang berhubungan dengan peran kita sebagai khalifah di atas muka bumi. Nah, apa yang Allah beritahukan mengenai alam gaib itu yang bisa kita serap. Adapun yang Allah tidak bicarakan, kita berhati-hati untuk tidak berbicara dalam sesuatu urusan tanpa dasar ilmu. Wallahu a'lam. Atau menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Anda tidak nambahkan yang Ustaz sudah jelaskan begitu panjang dan jelas lebar. Akan tetapi saya ingin memfokuskan kepada kata sakratul maut. Ayat yang berbicara tentang waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ini tentang sakratul maut, ya, penjelasan di dalam Al-Quran ini sering tidak diperhatikan. Akan tetapi tentang sakratul maut ini antum buka lihat, silakan lihat di YouTube, banyak penjelasannya itu selalu mengacu kepada riwayat. Selalu mengacu kepada riwayat. Ya, diceritakan bagaimana ketika orang sakratul maut bagaimana sakitnya seperti kambing dikuliti seperti itu, atau seperti misalnya ibarat kita ditancap oleh ribuan jarum kemudian ditarik seperti itu. Ini hal-hal yang sering kita dengarkan tentang sakratul maut. Bahkan juga dinisbatkan kepada Nabi, katanya Nabi ketika sakratul maut begitu menderita, begitu sakit. Kenapa sih
ya, tentang hal yang gaib ini kita tidak menoleh, merenungkan, melihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang sakratul maut. Yang pertama, ya, harus kita bedakan di sini, kita pahami sakratul maut dengan siksaan atau rasa sakit yang dialami oleh seseorang, ya, terutama mereka-mereka yang ingkar akan hari akhirat. Ya, siksaan itu lain, sakratul maut itu hal yang lain. Ya. Walaupun ya siksaan itu disebutkan dalam Al-Quran bagi mereka-mereka yang kafir, mereka akan dipukuli oleh malaikat ketika diwafatkan. Artinya ketika sakratul maut mereka merasakan sakit. Sakit secara badannya maupun sakit secara batinnya, karena mereka akan memasuki suatu alam yang asalnya mereka tidak percaya, mereka merasa menyesal, dan di situ tentunya sakit secara kejiwaan. Sekarang kita lihat arti kata apa itu maksudnya sakratul maut. Dari kata as-sakar. Secara bahasa as-sakar, kita suka bilang orang sakran, ya, mabuk itu kan. Halatun ta'ridu baital mar'i wa aqlah. Yaitu sakrah itu artinya suatu kondisi, suatu keadaan yang bisa menutupi akal seseorang. Nah, di sini atau secara bahasa, secara umum, suatu kondisi di mana rumah seseorang ditutupi oleh sesuatu atau akal seseorang ditutupi oleh sesuatu. Itu secara bahasa dari kata sakar. Ya. Kita juga baca dalam Al-Quran innama sukkirat absaruna. Ya, ini dalam surah Al-Hijr ayat 14-15. Ini juga menggambarkan, ya, bagaimana proses kalau secara zahir, ya. Ini Einstein sudah pelajari hal ini, ya, di secara matematis, ya, di dugaan-dugaan. Ya. Walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi arjun. Andai kata kami bukakan kepada mereka pintu langit, lalu mereka terus naik. Laqalu. Nah, ketika mereka melewati pintu langit itu, ini menunjukkan bagaimana mereka pindah kepada suatu dimensi yang lain. Ya. Mereka akan mengatakan laqalu innama sukkirat absaruna. Nah, mereka mengatakan, aduh, pandangan kami dikaburkan, arti tertutup begitu. Artinya tertutup, pandangan mata zahir ini tertutup. Ya, yang mereka lihat adalah pandangan mata batin yang lebih luas. Sama seperti orang ketika sakratul maut, itu di pandangan matanya ini zahirnya udah nggak melihat, tapi jiwanya, karena jiwanya keluar dari sangkar jasad, maka pada saat itu tersingkaplah. Ya, tersingkaplah suatu alam yang lain yang mana mereka bisa melihat masa depan ke tempat mereka. Kalau mereka adalah orang-orang mujrimin, tempat mereka di neraka diperlihatkan di situ. Karena, ya, di alam barzakh itu suatu kondisi di mana alam yang terlepas dari dimensi tempat dan waktu, tidak seperti alam jasadi kita, alam dunia. Nah, ini jadi kata sukkirat absaruna di sini, ya, artinya bagaimana pandangan kami terhalang, kabur, bal nahnu qaumum mashurun, bahkan kami ini kami sedang tersihir katanya. Jadi karena mereka melihat sesuatu yang lain daripada apa yang dilihat, ya, oleh pandangan jasadi. Nah, inilah yang harus kita pahami ketika sakratul maut. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq
dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakratul maut. Jadi sakratul maut adalah suatu kondisi keadaan di mana ketika manusia Allah cabut jiwanya, maka pada saat itu ya akan tersingkap. Ya. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini gambaran bagaimana ketika seorang jiwanya itu terlepas dari jasadnya. Nah ini kondisinya artinya itu biasa saja seperti seorang bermimpi. Atau yang seperti yang pernah ceritakan orang mengalami mati suri, di mana ketika dia naik motor, tabrakan, palanya bocor, kena trotoar, rusuknya patah. Pada saat itu orang melihat dia, ya, udah mati katanya, sudah mati. Nah, kemudian itu orang bahkan setelah itu melihat jasadnya, dia lihat jasadnya, dilihat orang-orang, dia berada seolah di ruang yang gelap, tapi dia bisa melihat, pandangannya tajam begitu. Di ruang yang gelap, tapi dia bisa melihat. Biasanya kan orang walaupun pandangannya bagus, dia nggak rabun, artinya matanya sehat, nggak pakai kacamata, sesehat apapun matanya, kalau dia berada di ruang yang gelap, dia nggak bisa lihat. Ya, silakan buktikan kita di ruang gelap tanpa ada sedikit pun cahaya, kita nggak bisa melihat. Tapi ini dia merasa di ruangan gelap, tapi kok dia bisa melihat secara jelas seperti itu. Apa yang dilakukan orang-orang terhadap jasadnya yang terkapar di trotoar. Kemudian di sana ada darah, kemudian orang-orang dilihat karena sudah dipegang nggak ada denyut nadinya, dibilang ini udah mati. Dikerupin pakai koran. Artinya ketika dia terjatuh, terbentur pada saat itu kepalanya dan bocor, pada saat itu ternyata jiwanya sudah terlepas dari jasadnya. Artinya dia sudah meninggal. Dia nggak merasakan itu. Dia nggak merasakan. Ada suara mengatakan ya, udah kamu di sini aja tenang. Udah. Enggak, dia merasa dia mau kembali ke dunia. Akhirnya dia melihat katanya ada lorong kecil gitu diparanin, kemudian dibuka, ada tangan disingkap ke lorong dan dia keluar. Orang-orang di sekitarnya yang lagi mengerubunin mayat tadi, mayatnya sudah mati, bilang, oh hidup lagi. Nah dia juga pas keluar dari situ, akhirnya dia merasakan sakit pada saat itu. Kepalanya sakit, dadanya sakit seperti itu. Jadi justru ketika jiwanya, nafasnya kembali ke jasadnya, justru dia merasakan sakit. Tapi ketika dia tadi jiwanya meninggalkan, itu tidak merasakan sakit. Jadinya hal ini itu adalah proses sakratul maut, ya. Tapi bagaimana kalau Allah juga ceritakan bagaimana orang-orang yang kafir ketika mereka meninggal, mereka dipukulin. Nah itulah kondisi kalau mereka merasakan sakit. Jadi ini Allah hanya menceritakan kepada orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang zalim. Ya, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Zalimi anfusahum fa'alqaw salama ma kunna na'mal min su' bala innallaha alaihim alimun bima kuntum ta'lamun. Bukan itu. Yang ini. Yang ayat dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Andai kata saja kamu bisa menyaksikan ya saat malaikat itu mewafatkan orang-orang yang kafir. Ketika diwafatkan, nah ini ketika sakrat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Nah, orang-orang yang kafir dipukulin oleh malaikat wajah dan punggung mereka. Wa dzuqu adzabal hariq, dikatakan rasakanlah azab yang membakar ini. Nah itu bagi orang yang kafir
itu dia akan merasakan sakit. Kenapa? Bukan karena sakaratul maut. Itu saatnya memang sakaratul maut. Yaitu ketika malaikat memukulinya. Jadi sakitnya karena dia dipukuli oleh malaikat. Ketika malaikat tidak memukulinya, proses sakaratul maut adalah proses yang membuat orang seperti mabuk seperti itu. Karena pandangannya tertutup, arti pandangan zahirnya jasad ditutup, dan kemudian yang dia lihat adalah pandangan jiwa yang tersingkap semua hal yang tabir yang tertutup. Dan begitu juga dalam surah Muhammad ayat 27. Ini juga menceritakan tentang orang yang kafir. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya, tapi berbeda seperti Ustaz Husain juga kemarin bacakan, ya. Ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat 21, kalau orang-orang kafir, orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira kami akan samakan, jadikan mereka itu sama, ya, dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama dalam kehidupan mereka maupun ketika kematian mereka. Sa'ama yahkumun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga terangkan bagaimana orang-orang yang beriman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Atau dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi jelas bagaimana kondisi orang yang beriman, beramal saleh, ya, ketika dia meninggal dapat bisyarah dari Allah, kabar gembira, bahkan dia bisa lihat tempatnya di surga. Jadi nggak menderita. Nah, kalau kita ambil dari riwayat kata Rasulullah mengalami sakit, berarti kita samakan Rasulullah SAW dengan, kalau kita baca Al-Quran, oh berarti sama dengan orang-orang yang kafir, nanti bakal seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita, ya. Padahal kita bisa saksikan, ini juga berita itu orang yang meninggal mati suri, atau ya seperti Ustaz juga ceritakan bagaimana orang yang meninggal di hadapan beliau meninggal dengan tenang. Kita juga pernah menyaksikan seperti orang yang meninggal dengan tenang, seperti orang-orang yang beriman dengan tenang. Nah, ini kan artinya kalau ini kemudian diceritakan kepada orang dan orang melihat bukti, kok bapak saya meninggal begitu tenang, kenapa kok Rasulullah meninggal begitu menderita? Kemudian dilihat ayat Quran, oh kalau yang menderita itu biasanya orang-orang yang kafir itu yang dibunuh. Ini kan artinya mendiskreditkan Rasul, menjelekkan Rasul dengan riwayat tersebut. Dan sampai-sampai di podcast, ya, orang katanya dia mimpi dia mati suri katanya gitu. Dia lagi duduk terus dia merasakan kata mati suri. Diceritakan yaitu di bulu kata sakitnya seperti apa? Oh, seperti kaki ini dicincang-cincang seperti itu. Ini artinya dia mungkin bermimpi dan mimpinya itu adalah karena sudah sering kemasukan cerita-cerita yang seperti itu tentang sakaratul maut. Jadi terbawa seperti itu. Untuk hal yang gaib ini, seperti Ustaz bilang tadi, kita harus merefernya kepada Al-Quran seperti itu, agar supaya kita tidak salah. Kita terima riwayat, tapi kita cocokkan dengan Al-Quran. Kalau yang sejalan dengan Al-Quran, kita terima. Tapi kalau ketika bertentangan dengan Al-Quran, ya kita singkirkan seperti itu. Apalagi tentang hal yang gaib, ya. Yang gaib tentu yang benar adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja walhasil yang disampaikan dalam Al-Qur'an itulah yang benar. Ya. Ini yang seharusnya kita kenapa kita selalu mengkaji merenungi Al-Qur'anul Karim, agar supaya ya
kehidupan kita ini ya, akan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, ini bisa dipertanggungjawabkan karena ada referensinya dari Al-Quran. Sampai di akhirat nanti, ketika kita disidang oleh Allah, yang menjadi tolak ukurnya ya, dari perbuatan kita yang mungkin kita mengatakan kita dulu ini benar ini. Padahal di akhirat ketika disidang, ternyata bertentangan dengan Al-Quran, maka berarti itu salah. Seperti itu. Jadi wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika alladziina fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Ya, yang rugi itu yang karena mereka menzalimi ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami tidak direnungi, ayat-ayat kami ditinggalkan, ayat-ayat kami tidak diimani, seperti itu. Wallahu a'lam. Dalam suratul An'am ada firman Allah yang menggambarkan keadaan orang kafir pada saat mereka diwafatkan. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya kamu menyaksikan saat-saat orang-orang yang zalim berada dalam ghamaratul maut. Ini keadaannya hampir sama dengan sakaratul maut. Bagaimana mereka merasakan derita yang luar biasa pada saat mereka fi ghamaratil maut. Itu malaikat bukan mencabut nyawa mereka, tapi mereka disuruh mengeluarkan nyawa mereka. Akhriju anfusakum. Penderitaannya akan semakin berat. Akhriju anfusakum. Keluarkan jiwa kalian. Hari ini kalian akan menerima balasan yang penuh kehinaan disebabkan karena kalian berbicara atas nama Allah tanpa dasar kebenaran dan kalian menyombongkan diri di hadapan ayat Allah. Begitu juga dalam surat As-Sajdah, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi kita lihat ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang yang kafir. Tapi kita menjadi korban kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin ini dulu pada tahun 70-an sampai 80-an dibaca oleh kiai-kiai di mana tempat ya. Yang isinya betul-betul hal-hal yang amat mengerikan, menakutkan. Tujuannya supaya orang sadar. Tapi akhirnya bukan sadar, malah keblinger. Karena apa? Banyak menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya orang yang beriman dapat kabar gembira yang menenteramkan hatinya. Begitu mereka akan meninggalkan dunia dengan hati yang lapang, mendapatkan juga kabar gembira dan jemputan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan sedikit kajian kita. Kemarin kita sampai pada bahagian terakhir dari surah Al-Ahqaf. Nah, kita masih akan melanjutkan sedikit ya. Kita mulai dari firman Allah, kita ulangi sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha. Berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan dan mereka lebih kuat, lebih dahsyat ya, dibandingkan kaum musyrikin di Mekah. Mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat, bahkan lebih kaya. Kekuasaan mereka juga begitu luas, tapi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kebinasaan mereka karena keingkaran mereka. Fanaqabu fil biladi hal mim mahis. Mereka juga menjelajahi permukaan bumi, melakukan eksplorasi, tapi tetap mereka tak mampu untuk mengelak dari ketentuan Allah. Hal mim mahis, apakah mereka mampu untuk menemukan jalan keluar melarikan diri dari cengkeraman Allah dan hukuman Allah? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada kisah-kisah tersebut
kejadian-kejadian yang terjadi pada umat sebelum kita merupakan pelajaran peringatan bagi orang yang memiliki kalbu atau mau mendengarkan nasihat, ya, peringatan dan cerita-cerita tentang masa lampau yang dialami umat sebelum kita. Apa yang dialami Fir'aun ketika ditenggelamkan di tengah-tengah lautan, ini merupakan kejadian yang amat dahsyat. Dan kita tahu bagaimana kekuasaan Fir'aun yang begitu besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita, ini merupakan yang tadi merupakan ulangan sebetulnya dari kisah sebelumnya, tapi dengan uslub yang berbeda. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin, ya. Itu yang Allah ceritakan sebelumnya, kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan dalam uslub yang lain. Walaupun mereka dulu dahsyat, kekuasaan mereka yang begitu luas, pengaruh mereka yang begitu kuat, ternyata mereka di hadapan hukuman Allah tak berdaya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Kita mulai pelajaran baru di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. فأضاف هذه الحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الأولى حقيقة وما مسنا من لغوب، فهي توحي بيسر الخلق والإنشاء في هذا الخلق الهائل، فكيف بإحياء الموتى وهو بالقياس إلى السماوات والأرض أمر هين صغير. وأقب عليها كذلك بإيحاء جديد وظل جديد، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وطلوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذي يعقب الغروب كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض وهو يربط إليها التسبيح وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود ويتحدث في ظلالها عن الصبر على ما يقولون من إنكار للبعث وجحود بقدرة الله على الإحياء والإعادة. فإذا جو جديد يحيط بتلك اللمسة المكررة جو الصبر والحمد والتسبيح والسجود موصولان كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود تثور في الحس كلما نظر إلى السماوات والأرض وكلما رأى مطلع الشمس أو مقدم الليل وكلما سجد لله في شروق أو غروب. ثم لمسة جديدة ترتبط كذلك بالصفحة الكونية المعروضة اصبر وسبح واسجد وأنت في حالة انتظار وتوقع للأمر الهائل الجلل المتوقع في كل لحظة من لحظات الليل والنهار لا يغفل عنه إلا الغافلون الأمر الذي تدور عليه السورة كلها وهو موضوعها الأصيل واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير وإنه لمشهد جديد مثير لذلك اليوم العسير لقد عبر عنه أول مرة في سورة أخرى ومشهد آخر في قوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فأما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة وصور مشهد الخروج
ومشهد تشقق الأرض عنهم هذه الخلائق التي غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى نهاية الرحلة تشقق القبور التي لا تحصى والتي تعاقب فيها الموتى كما يقول المعري رب قبر قد صار قبرا مرارا رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين في طويل الآجال والآماد كلها تتشقق وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام وذرات تائهة أو حائلة في مسارب الأرض لا يعرف مقرها إلا الله وإنه لمشهد عجيب لا يأتي عليه الخيال وفي ظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فيها يجادلون وبها يجحدون إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير ذلك حشر علينا يسير في أنسب وقت للتقرير وفي ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم تجاه جدالهم وتكذيبهم في هذه الحقيقة الواضحة المشهودة بعين الضمير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وهذا حسبك فللعلم عواقبه عليهم وهو تهديد مخيف ملفوف وما أنت عليهم بجبار فترغمهم الإيمان والتصديق فالأمر في هذا ليس إليك إنما هو لنا ونحن عليهم رقباء وبهم موكلون فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والقرآن يهز القلوب ويزلزلها فلا يثبت له قلب يعي ويخاف ما يواجه به من حقائق ترجف لها القلوب على ذلك النحو العجيب وحين تعرض مثل هذه السورة وحين تعرض مثل هذه السورة وحين تعرض مثل هذه السورة فإنها لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإيمان ففيها من القوة والسلطان ما لا يملكه الجبارون وفيها من الإيقاءات على القلب البشري ما هو أشد من سياط الجبارين وصدق الله العظيم. Saya kutip bagian terakhir terlalu terburu-buru nih. Kalau kita renungkan dimulai dari ayat 38. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai kekuasaannya untuk membinasakan mereka-mereka yang ingkar melalui kisah umat-umat terdahulu. Ini merupakan sebahagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala paparkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kekuasaan yang lebih besar yang tidak terbatas hanya pada umat manusia, bahkan lebih besar daripada itu. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak merasa letih. Dengan sendirinya apa yang dipaparkan pada ayat ini merupakan kebesaran dan keagungan yang betul-betul meliputi segala sesuatu. Bukan lagi berbicara mengenai generasi manusia yang dibinasakan oleh Allah dengan kekuasaannya, tapi kekuasaan yang benar-benar tak dapat kita bayangkan, kita berikan dengan pengetahuan kita. Langit dan bumi yang amat menakjubkan ini, dengan galaksi-galaksinya yang tak terhitung, satu galaksinya terdiri dari bertriliun-triliun bintang. Demikian pula galaksi kita Bima Sakti dengan bintang-bintang yang bertaburan di angkasa, dan matahari merupakan salah satunya di antara sekian banyak bintang. Dan apa yang kita ketahui mengenai
tata surya kita begitu sedikit, apalagi berbicara mengenai galaksi kita, apalagi berbicara mengenai galaksi-galaksi yang jumlahnya bertriliun-triliun menurut keterangan dari para pakar dalam bidang tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika memaparkan kebesaran dan keagungannya, mungkin bagi orang dulu yang mereka fahami sedikit. Tapi bagi orang-orang yang berilmu sekarang ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mereka menemukan bahwa alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang bergerak dengan penuh keharmonian. Sedangkan salah satu benda di alam semesta begitu menakjubkan seperti bumi kita dengan keajaibannya, apalagi berbicara mengenai alam semesta yang begitu menakjubkan. Maka tak heran kalau Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Nah, kalau kita mendengarkan penutup ayat ini, wa ma massana min lughub, dan kami ketika menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, sedikit pun kami tidak merasakan rasa letih. Ini sebetulnya merupakan jawaban dari apa yang terdapat pada kitab Bible. Itu pada kitab Kejadian yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi dalam 6 hari. Sampai hari Jumat selesai, pada hari Sabtu, hari tenang, Allah beristirahat karena letih ya, menciptakan langit bumi. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama ya, dan membaca tahapan demi tahapan penciptaan yang diceritakan dalam Bible, berbeda dengan versi Al-Quran. Versi Bible kalau kita baca ya, pada hari pertama katakan menciptakan cahaya dan kegelapan, padahal cahaya kegelapan itu kan berasal dari mana? Iya, kan ada benda-benda langit. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, keterangan yang diterangkan oleh Bible berbeda dengan versi wahyu yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dan kita yakin kitab perjanjian lama yang sebenarnya ketika berbicara mengenai kitab Kejadian sebetulnya sama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran menerangkan apa yang diterangkan oleh kitab-kitab terdahulu, dan semua kitab berasal dari Allah. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya dengar Aristoteles juga mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi karena Allah tidak butuh lalu Allah tinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Karena kalau ditinggalkan kita akan binasa semuanya. Fasbir ala ma yaqulun. Wahai Rasulullah, dengan melihat kebesaran dan keagungan Allah, kamu bisa melihat betapa kerdilnya mereka, betapa lemahnya mereka, betapa tidak berartinya mereka di tengah-tengah alam semesta ini. Maka hendaknya besarkan hati kamu. Dengan kamu menyaksikan kebesaran Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya, dan Allah tidak merasa letih sedikit pun, bersabarlah engkau atas ucapan-ucapan mereka yang menggambarkan kebodohan mereka. Tidak perlu kamu ladeni, tidak perlu kamu tanggapi mereka, karena menanggapi mereka akan menurunkan derajat kita. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman menyaksikan kebesaran keagungan Allah, lalu menjumpai gangguan-gangguan di perjalanan yang mengganggu kita untuk berjalan di atas kebenaran atau menyampaikan kebenaran, jalan yang terbaik setelah kita memberikan peringatan, kita tidak meladeni mereka. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arib anil jahilin. Atau wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karena Allah tidak menugaskan kita untuk memaksa orang beriman. Menyampaikan. Adapun terima, tidak diterima, kembalikan pada Allah. Jadi jangan ulama berusaha menyesuaikan apa yang disampaikan untuk menyenangkan masyarakat awam supaya mereka menerima kebenaran. Akhirnya mereka terima bukan kebenaran, yang mereka terima akhirnya humor, tawa, ketidakseriusan dalam memahami dan menjalankan agama, bahkan diisi dengan pornografi lagi. Lalu dia merasa senang karena yang mendengarkan ceramahnya puluhan ribu orang. Padahal yang mereka dengar bukan pesan dari Allah, tapi pesan-pesan pribadinya. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah kamu atas apa yang mereka ucapkan.
wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Di mana sebelum terbitnya matahari kita bangun ya, berzikir kepada Allah, menyambut hari kita yang baru agar kita dijaga dalam ketaatan, dalam kebersihan, kesucian. Dan sebelum terbenamnya matahari, sebelum hari baru lahir, kita menutup ya hari kita dengan bertasbih, dengan beristighfar, mohon ampun kalau pada lembaran hari kita ini terdapat kesalahan, dosa, kelalaian dan perbuatan maksiat. Dan kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebelum kita memasuki hari baru, atau pada saat kita katakan di waktu fajar sebelum terbit matahari, kita bertasbih kepada Allah, dan sebelum terbenamnya matahari. Dan orang yang bertasbih kepada Allah, memujinya, beristighfar kepadanya, pada waktu ini merupakan saat-saat yang amat indah. Agar dia memulai hidupnya dengan kebaikan dan bimbingan cahaya Allah, dan ditutup harinya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Dan di waktu malam hendaklah kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seusai salat. Wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Dan di waktu malam hendaklah kamu bertasbih kepada Allah, berzikir kepadanya. Begitu pula wa adbar sujud, setelah salat yang kita lakukan. Begitu juga di samping bertasbih kita berdoa. Karena sebagian orang mengatakan tidak ada contohnya orang berdoa setelah sholat. Yang ada kita hanya diperintahkan berzikir. Ini tidak benar. Sebetulnya setelah sholat merupakan saat yang paling indah. Kita berdoa pada Allah setelah kita bertasbih, beristighfar. Ya. Karena sholat merupakan afdalul a'mal, amal yang paling utama yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Nah, dengan wasilah sholat kita berdoa kepada Allah Ta'ala, berarti kita bertawasul dengan amal soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaqu ilaihil wasilah. Artinya, hendaklah kamu dalam mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah kamu tempuh wasilah yang Allah cintai dari amalan sholat. Dan doa setelah sholat merupakan doa yang amat mustajab. Kemudian, wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Dan dengarkanlah seruan pada hari kita ketika penyeru, itu malaikat, menyeru dari tempat yang dekat. Ungkapan ini juga kalau kita perhatikan, sebetulnya mungkin kalau pada masa dahulu kala kita hidup ya masih dalam keadaan yang betul-betul sederhana. Kalau orang bersuara dari jauh dan dari dekat pasti berbeda. Kalau orang berbicara dari dekat, dari jauh pasti berbeda. Nah, ketika nanti manusia ya, mendengarkan seruan dari malaikat yang menyeru, suara tersebut begitu dekat dari telinga kita. Dekat dari apa? Telinga kita. Hingga semua orang pada saat itu akan mendengarkan seruan malaikat. Nah, Allah gunakan kata dekat di sini ya, untuk menggambarkan kepada kita bagaimana jelasnya suara tersebut terdengar oleh setiap orang. Nah, sekarang kalau kita berbicara di Indonesia bersama saudara kita yang di Amerika, seolah-olah mereka di depan mata kita, bahkan terkadang lebih jelas daripada orang di samping kita. Di mana apa? Jaraknya bukan lagi merupakan persoalan. Apalagi di hari kemudian nanti, apalagi malaikat Allah yang menyampaikan pengumuman. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Dan dengarkanlah ketika penyeru dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru dari tempat yang dekat. Maksudnya seruan malaikat tersebut terdengar oleh setiap orang. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khurud, ketika mereka mendengarkan ya sangkakala yang ditiupkan,
terdengar suara tersebut bil haq, menyingkap kebenaran. Yang tadinya merupakan kebenaran yang tertutup oleh tirai gaib yang tidak kita lihat, maka tirai-tirai gaib pada saat tersebut tersingkap. Dzalika yaumul khuruj, itulah merupakan hari di mana manusia keluar bangkit dari kubur mereka. Dzalika yaumul khuruj, yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi, dzalika yaumul khuruj. Ketika mereka mendengarkan as-sayhah, ya, suara panggilan dan kebangkitan bil haq yang menyingkap tirai-tirai gaib, ya, yang menampilkan kebenaran sebagaimana yang dikabarkan Allah, dzalika yaumul khuruj, itulah merupakan hari saat mereka dibangkitkan dan dikeluarkan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami semuanya dikembalikan. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dan pada hari tersebut bumi terbelah, ya. Kemudian makhluk yang terkubur di dalamnya semua bangkit dan keluar dengan cepat dan kilat. Tidak membutuhkan waktu lama. Ketika mendengarkan panggilan Allah, semua dalam kubur terbelah, semua yang terdapat di dalam kubur akan bangkit dan bumi terbelah pada saat tersebut mengeluarkan seluruh isinya. Dzalika hasyrun alaina yasir, itulah merupakan saat kebangkitan pengumpulan yang amat mudah bagi kami. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu tentang apa yang mereka ucapkan. Tanpa diberitahukan, kami maha tahu tentang apa yang mereka ucapkan. Wa ma anta alaihim bijabbar, dan sekali-kali engkau tidak ditugaskan untuk memaksa mereka masuk ke dalam iman. Wa ma anta alaihim bijabbar, tapi tugas kamu fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, berikan peringatan. Kita perhatikan di sini bil Qur'an, agar peringatan-peringatan kita itu betul-betul memiliki apa? Memiliki kekuatan kebenaran yang tidak meragukan. Karena kalau kita berikan peringatan dari luar Al-Quran, terbukti itu merupakan kebohongan, akan menimbulkan keraguan. Jadi fadzakir bil Qur'an, berikan peringatan dengan Al-Quran. Man yakhafu wa'id, siapa yang takut pada ancamanku. Asalnya wa'idi. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan padaku Al-Qur'an agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan orang-orang yang sampai dan mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita aman, tidak terlalu jauh kita merawang-rawang ke sana kemari, terombang-ambing dalam keadaan meraba-raba, lebih baik kita kembali kepada Al-Quran untuk kita sampaikan kepada umat. Nah, banyak arena bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita yang bisa memajukan umat, meningkatkan kualitas umat kita, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi, yang wasilahnya merupakan penelitian dan sains sebagai salah satu instrumennya. Sedangkan berkaitan dengan yang gaib ini tidak mungkin sains mampu untuk mencapai atau mengungkapkannya kecuali pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا، ما أهل الكتر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون آمين. قبل أن تأتينا رسل المنون، وغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى آمين. من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا
واهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك Amin. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.